Shalom, selamat malam Bung Usi yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan memulai ibadah Sumpre kita tanggal 17 Juli 2021 dan ibadah ini akan dilayani oleh teman-teman dari Papua dan Bali, dan ibadah ini sekaligus syukur HUT Gerakan Pemuda yang ke-71. Pelayan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bung Pendeta Aprianus Libat. Kami berterima kasih untuk kesediaan Bung Pendeta untuk memimpin ibadah di malam hari ini, dan juga doa pembukaan Usi Ita Kainama dan doa syafaat Bung Webi Hukom. Baik Bung Usi yang diberkati Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan membuka ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Usi Ita, silahkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas pernyataan-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami memulai ibadah Zoom player malam ini, kiranya Tuhan mau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati kami yang bertugas, Bapak Pendeta Aprianus Libat, Bung Ren, Bung Webi. Kiranya hikmat yang dari Tuhan menyertai ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bung Usi yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman oleh Bung Pendeta Aprianus Libat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah.
Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Bapak Pendeta dipersilahkan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau mengurapi kami sekalian, dimanapun juga kami berada saat ini, agar firman-Mu Tuhan, yang kami dengar hari ini, dapat menjangkau kami semua, dimanapun juga kami berada. Pimpin kami sekalian dan semua perangkat yang kami gunakan untuk menunjang pelayanan kami di sepanjang malam hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua, sehingga firman-Mu yang kami dengar pada malam ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan di malam hari ini saya bawakan dan ambil di dalam kitab Mazmur 72. Mazmur 72 ayat 15 sampai 20. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan di malam ini. Ya, tentu suatu hal yang kita bisa dapat syukuri saat ini, bahwa
walaupun dimanapun kita berada, di ujung manapun, di ujung pulau manapun, kita bisa dapat berjumpa dalam multimedia yang kita gunakan untuk bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Itu berarti di dalam Tuhan tidak ada batas di antara kita untuk memuliakan Dia. Yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui persekutuan kita hari ini tentu dalam rangka syukur hari ulang tahun GPGPIP yang ke-71 dengan berkarya tanpa batas, ya, mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, khususnya bagian perikop yang saya bagikan bersama-sama untuk kita pada malam hari ini, yang isinya itu berisikan doa Daud terhadap harapannya bagi anaknya, yaitu Raja Saul. Dan karena itulah Saul mengutip doa ayahnya terhadap harapan-harapan yang diinginkan oleh Daud ayahnya kepada Raja Salomo, sang anak yang menggantikan dia. Tentu setiap orang tua mempunyai harapan besar bagi setiap anaknya. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, apapun keadaan anak itu, setiap orang tua pasti punya harapan terhadap setiap anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah dalam rangka itu kita mau memahami isi daripada doa Daud ini, ya, sehubungan dengan apa yang terjadi dan tentunya berlaku dalam kehidupan Raja Salomo, anaknya yang ia harapkan itu dalam doanya. Nah, kita melihat bahwa dalam Mazmur 72 ini hendak melukiskan atau menggambarkan Ratu Adil yang dicita-citakan umat Israel, di mana ia dihubungkan dengan raja yang termulia di dalam sejarah bangsa Israel itu, yaitu Salomo tentunya, bin Daud, yang Mazmur 72 ini berisikan beberapa catatan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang doa yang berisikan kiranya Tuhan memberikan keadilan kepada raja. Artinya dalam doa Daud, seorang ayah bagi anaknya yang akan menggantikan dia, memiliki tugas dan tanggung jawab yang membawa keadilan bagi rakyatnya. Ya. Nah, yang kedua, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7, isi doanya mengatakan kiranya raja berhasil dan sukses. Tentu setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya berhasil dan sukses dalam kehidupan yang ia jalani. Demikian halnya Daud terhadap anaknya Saul yang menggantikan dia, meneruskan dia sebagai raja. Nah, di dalam ayat yang ketiga, dalam ayat 8 sampai 14 itu berisikan permohonan isi doa, kiranya raja dihormati bangsa-bangsa. Ya. Artinya kehadiran Raja Salomo nantinya juga akan membawa pengaruh bagi bangsa lain atau raja-raja lain dalam kehadiran dia sebagai
seorang raja. Tentu itu juga harapan dan doa Daud ayahnya. Nah, sedangkan di dalam ayat bacaan kita, ya, itu berisikan doa yang disampaikan oleh Daud, kiranya raja diberkati berlimpah-limpah dan Tuhan yang dimuliakan atas itu semua. Ya. Ayat 18 dan 20, ya, ayat 15 dan sampai 17 itu kiranya raja diberkati berlimpah-limpah. Ya, tentu harapan dan doa kita juga ya berkat akan melimpah ya atas kehidupan Raja Salomo. Dan yang terakhir dalam ayat 18 dan 20 adalah sebagai bahwa dari semua permohonan itu Tuhanlah yang diagungkan. Tuhanlah yang dimuliakan atas semua doa dan permohonan itu. Nah, dari situ kita bisa dapat memahami bahwa mengapa Mazmur ini begitu berakar dalam kehidupan bangsa Israel dalam hal pengangkatan seorang raja. Ya. Artinya dalam pengangkatan seorang raja maka ada harapan yang banyak yang diharapkan dari masyarakat, orang-orang yang dipimpinnya, dan terlebih keluarganya atau orang tuanya atau Daud sendiri. Ya, terhadap isi doa tadi yang saya sudah jelaskan tadi dalam ayat per ayat. Ya. Nah, sehingga dalam pengangkatan itu maka doa yang disampaikan itu selalu berisikan kiranya Salomo ini bisa melaksanakan tugasnya dengan adil. Ya, kiranya Salomo ini juga nanti akan dihormati dan dikenang oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kiranya juga Salomo ini akan sukses dan berhasil, ya, gitu ya. Nah, namun ternyata bahwa dalam masa pengangkatan raja-raja itu berakhir, masa-masa raja Israel sudah berakhir, maka setelah berakhirnya lembaga kerajaan, maka perhatian beralih kepada raja yang akan dibangkitkan, ya, atau mengarah kepada raja yang dibangkitkan oleh Tuhan kelak melalui keturunan Daud. Jadi tidak lagi berkata kiranya, tetapi akan, misalnya, ya. Jadi menunjuk kepada keturunan Daud, yaitu Raja Mesias itu sendiri, yang menunjuk kepada Kristus Yesus, Sang Mesias Juru Selamat itu. Ya. Nah, sehingga doa-doa yang dinaikkan itu bukan lagi kiranya, tetapi akan, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, menunjukkan sesuatu yang akan mereka miliki, yang mereka akan raih, yang akan mereka dapati dalam hidup mereka. Ya. Nah, untuk itulah kita bisa dapat melihat itu. Bukti dari hal itu dalam kehadiran Raja Salomo dalam pemerintahannya. Nah, secara khusus kita melihat di dalam ayat pembacaan dan perikop kita di hari ini, yaitu ayat 15 sampai ayat 15, 16, dan 17. Dan secara khusus ayat 15 dan 16, ya, bahwa di situ dikatakan kiranya raja diberkati berlimpah-limpah, ya, menunjukkan tentang bagaimana ia mendapatkan bantuan berkat dari Ratu Sheba, dan juga gandum yang berlimpah, bisa menggambarkan hidup yang berkemakmuran. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bahwa kelimpahan berkat yang dialami oleh raja itu, ya, dalam hal ini Salomo,
khususnya ayat 15 dan 16, ada dua hal yang kita bisa dapat pelajari di sana. Maka ayat yang ke-15 saya akan baca. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa dapat melihat tentang Ratu Seba ini, ya, yang tentunya hal ini mengingatkan kepada kita kembali bagaimana Ratu Seba itu datang menjumpai Salomo. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam catatan bahwa Ratu Seba ini lahir tahun 960 sebelum Masehi, ya, seorang ratu dari kerajaan Shen kuno. Ya. Seba adalah nama untuk Abyssinia, ya, sebuah kerajaan di Laut Merah yang sekarang berada di sekitar Ethiopia dan Yaman. Dan ia datang ke Yerusalem, ya, menjumpai Salomo pada saat itu, ya tentu kita ketahui karena ia mengetahui tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Sehingga Ratu Seba dari negeri yang jauh, boleh dikatakan, boleh berkenan datang kepada dia. Salomo nggak pernah mengundang dia. Salomo tidak pernah berhubungan dengan dia. Yang pada akhirnya Ratu Seba dari negeri lain ini datang menjumpai dia dan membawa dan menyerahkan emas kepada dia. Kita bisa dapat melihat itu, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Dan ayat yang ke-10, di situ dijelaskan, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Ya. Jadi, kalau kita bisa dapat melihat di sini bahwa Ratu Seba, ya, boleh dikatakan seorang yang begitu mengagumi hikmat yang dari Salomo, tentu itu karena nama Tuhan, sehingga dia datang untuk menguji. Dia katakan, aku nggak percaya kalau dengar, kalau nggak aku datang jumpai sendiri, katanya. Aku mau lihat langsung dengan mataku sendiri. Ketika dia melihat dengan matanya, kepalanya sendiri, ketika dia datang menjumpai Salomo, itu tidak sama dengan apa yang diceritakan. Justru dia melihat sesuatu yang lebih lagi ketika dia melihat secara langsung dan berjumpa dengan Salomo, dan dia memberikan teka-teki dan pertanyaan, Salomo bisa menjawab itu semua. Dan disitulah Ratu Seba ini mengagumi dia dan memberikan emas, ya, sebanyak 120 talenta emas itu sebagai bentuk penghargaan kepada dia. Jadi, bagaimana kita bisa dapat melihat upaya yang dilakukan oleh Seba itu benar-benar tanpa disadari oleh Salomo, sehingga itu bisa dapat terjadi dalam kepemimpinan kerajaannya dia, ya, di luar batas kemampuan dia,
ia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang kedua, berkat yang melimpah. Ya, yang terjadi atas Salomo. Berkat yang pertama yaitu dari Sheba, dari negeri lain, dari orang yang tidak percaya kepada Allah, datang menjumpai Salomo dan memberikan berkat yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh Salomo. Dan yang kedua, berkat yang melimpah yang kedua adalah ayat yang ke-16. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan, biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Ya, dari ayat ini, ya, mungkin saya bisa tanya teman-teman, mungkin ada yang suka hobi mendaki gunung ya? Ada yang hobi mendaki? Artinya bahwa ya, orang yang senang mendaki gunung, ya, entah pegunungan di Indonesia atau di luar negeri, ya, bahwa di puncak gunung itu nggak banyak tumbuhan, gitu ya. Yang banyak hanya bebatuan dan lumut-lumut. Tidak banyak tumbuhan yang tumbuh di sana, gitu ya, di puncak gunungnya, gitu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa puncak gunung bukanlah tempat yang wajar. Puncak gunung bukanlah tempat yang wajar untuk bertumbuhnya gandum yang berlimpah ruah. Biasanya ladang gandum disebut ya. Ladang gandum, tidak ada gunung gandum. Ladang gandum yang luas, gitu ya. Jadi jarang ada di puncak gunung. Ya, artinya bahwa puncak gunung itu bukanlah tempat yang wajar untuk bertumbuhnya gandum yang berlimpah-limpah, gitu ya. Apalagi gunung yang berbatu-batu, yang berlumut-lumut, gitu ya. Namun dalam Mazmur ini, sang pemazmur meminta kepada Allah untuk bertumbuhnya tanaman gandum berlimpah-limpah. Artinya harapan yang diinginkan oleh Daud, ayahnya tadi, dan doakan ya supaya dia mendapat berkat yang melimpah, tentunya tidak serta-merta apa yang ada di depan mata. Tentu sesuatu yang terjadi di luar dari yang tidak biasa, yang terkadang kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Nah, hal inilah yang terjadi bahwa di puncak pegunungan yang menandakan ciri pemerintahan Raja Salomo akan mengalami berkat yang banyak. Artinya di puncak kejayaannya, kekuasaannya itu, dia mendapatkan berkat yang banyak dalam kejayaannya dia. Jadi apabila kehadiran gandum di puncak gunung itu tidak lazim, ya, tentu bagi seorang Raja Salomo bahwa kuasa Allah dapat memberi hasil bahkan pada tanah yang sangat tidak menjanjikan itu. Terkadang kita berpikir bahwa tempat yang tidak menjanjikan, situasi dan kondisi yang tidak menjanjikan, tidak akan mungkin berkat itu bisa dapat terjadi. Tetapi bagi Salomo, bagaimana gambaran itu dikatakan bahwa di puncak gunung, ya, gandum bisa berlimpah-limpah, bahkan bergelombang katanya. Bergelombang itu nggak putus-putus, sambung menyambung terus berkatnya. Itu yang terjadi bahwa tidak lazim itu berlaku di tanah yang tidak menghasilkan sesuatu di luar nalar, di luar batas yang ada, gitu ya. Jadi
hal yang dialami oleh Salomo benar-benar berkat yang melimpah di luar batas kemampuan yang ia miliki. Baik dari Ratu Sheba maupun di atas puncak gunung yang akan tumbuh gandum yang berlimpah. Nah, jadi tentunya dari gambaran dua hal, berkat yang menyertai Salomo dalam pemerintahannya itu, yang kita pahami dalam Mazmur ini adalah sesuatu atau berkat yang terjadi di luar batas-batas kemampuan kita sebagai manusia. Jadi, dari dua hal yang dialami oleh Salomo, baik itu emas yang didapati dan dibawa oleh Ratu Sheba kepada dia, maupun puncak gunung yang bisa dapat menghasilkan gandum yang berlimpah-limpah, ya. Artinya bahwa Ratu Sheba yang tidak mengenal Allah, oleh karena kekayaan dan kejayaan jauh melebihi kerajaan Salomo, tidak akan mungkin untuk datang menjumpai Salomo, gitu ya. Siapa sangka Salomo didatangi ratu yang cantik, lagi kaya pula, gitu kan? Siapa nggak bangga akan hal itu? Ya. Tapi ingat, itu hanya terjadi karena nama Tuhan dikatakan dalam satu raja-raja tadi, ayat yang pertama itu ya, bahwa ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubungan dengan nama Tuhan, katanya. Jadi sekali lagi itu berhubungan dengan nama Tuhan, berhubungan dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Ya. Jadi di balik yang tidak masuk akal, maka di sini Allah bisa dapat memakai dan menggunakan itu untuk membawa sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya di luar batas kekuasaan kerajaan Salomo, ya, di luar batas geografis, ya, di luar batas jangkauan dia sebagai raja yang memerintah Israel, ternyata di luar itu dia bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Ratu Sheba. Dan sekali lagi, itu hanya karena nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan halnya dengan gandum yang melambangkan berkat itu, tumbuh di puncak gunung yang berlimpah-limpah. Sesuatu atau tempat, waktu, dan keadaan yang tidak memungkinkan, Allah bisa menjadikan itu berkat dalam kehidupan kita. Jadi tentunya jika kita melihat dari Mazmur 72 ini, kita melihat bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Raja Salomo di luar batas kemampuan yang ia miliki. Semuanya terjadi di luar batas apa yang selama ini mungkin orang harapkan dan banggakan terhadap apa yang dia punya. Ternyata Tuhan jauh lebih bisa dapat menguasai ruang, waktu, tempat yang tak terbatas dalam hidup ini untuk dijadikan berkat dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Bukan berarti kita tidak bisa dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menunjukkan kualitas kehidupan beriman kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kadang-kadang tidak memungkinkan ini. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin bisa dapat terjadi dalam
kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu dari renungan ini tentu kita bisa dapat ambil beberapa catatan untuk dapat kita hayati sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama sebagai mantan pengurus gerakan pemuda ya, atau ya GP masa lalu gitu ya. Artinya bahwa berkarya tanpa batas bagi kita sebagai orang percaya, bahwa untuk berkarya itu bukan hanya saat kita dulu jadi pengurus, bukan. Tentu kita setuju bahwa ketika kita bukan lagi pengurus, kita bisa dapat berkarya terus dalam hidup ini. Gitu. Oleh karena itulah wadah ini dibentuk. Ya. Wadah ini dibentuk untuk ya ketika kita sudah tidak lagi sebagai pengurus dan lain sebagainya, bukan berarti kita tidak bisa berkarya di tempat lain. Bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupan ini. Terlebih dalam wadah Senior Friends Gerakan Pemuda ini gitu ya. Bahwa pasti akan lebih banyak yang bisa dapat kita buat dan lakukan sehubungan dan kehadiran kita dimanapun juga kita berada. Dalam tugas dan tanggung jawab kita dimanapun juga kita berada. Dan yang kedua, menjadi catatan juga dalam renungan dalam rangka HUT Gerakan Pemuda di dalam Matius 25 yang berbicara dengan talenta itu, ya, bahwa 3 orang yang diberi talenta itu, yang diberikan talenta oleh Yesus, ya, masing-masing tentu menurut kemampuan mereka. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang 1. Dia merasa kecil atau mungkin merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang mau kita angkat dan pahami melalui renungan kita malam hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan itu tanpa batas dan dia bisa dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, dengan adanya satu talenta emas ya yang diberikan oleh Tuhan bagi dia dan Tuhan bagi dia, ya, mungkin dia hanya memahami bahwa mungkin bagi dia hanya cukup di sini saja. Artinya bahwa ya saya hanya cukup kalau misalnya saya seorang saya seorang karyawan, saya hanya cukup sebagai seorang karyawan, atau saya sebagai seorang kepala kantor misalnya, mungkin saya hanya cukup sebagai seorang kepala kantor. Artinya kita hanya ada di ruang nyaman kita saja, gitu kan? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita untuk berkarya di luar batas kenyamanan kita. Artinya kalau kita bekerja, mungkin ada yang sudah jadi penatua, ya tidak cukup kita hanya jadi penatua, tetapi bagaimana kita bisa dapat mengembangkan talenta yang kita miliki itu untuk bisa dapat berdaya guna menjadi besar lagi, karena Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita, gitu kan? Jadi dia berpikir satu talenta itu ya hanya cukup ini saja, saya hanya cukup ini saja, sudah cukup, gitu kan? Jadi tidak mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Karena Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Jadi terang itu bukan hanya untuk kita peluk saja, bukan hanya untuk kita merasa nyaman saja, sudah cukup apa yang saya buat dalam tugas saya, pekerjaan saya hari ini, sudah cukup aja. Tetapi Tuhan meminta kita untuk bisa dapat keluar dari area nyaman kita, untuk keluar dari batas-batas yang ada. Karena Tuhan kita, Allah kita, adalah Allah yang luar biasa, menembus segala batas, ruang, tempat, dan waktu. Buktinya itu yang dialami oleh Salomo. Ketika dia mendapatkan berkat dari Ratu Sheba, yang tidak pikirkan itu, mungkin bagi dia hanya cukup dia sebagai seorang raja saja. Tidak perlu dia memikirkan hal-hal yang lain. Tidak bisa. Makanya doa yang disampaikan oleh Daud itu, kiranya Salomo bisa dihargai oleh bangsa lain. Kiranya Salomo bisa dapat dihormati oleh raja-raja lain.
ternyata itu terbukti bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas dalam hidup kita. Kadang-kadang kita yang selalu mengkungkung Tuhan. Kadang kita selalu mengurung Tuhan itu dalam area kita sendiri, kenyamanan kita. Yang sesungguhnya Tuhan memberikan sesuatu yang lebih di dalam diri kita. Karena Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya kita terpanggil untuk menggarami dunia ini, untuk menjadi terang bagi dunia ini, dimanapun dan dalam keadaan pun yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya teringat mendengar bagian daripada sambutan dalam rangka HUT Gerakan Pemuda, dan diantaranya adalah anggota yang memberikan komen tentang HUT itu. Dia katakan, si Jere, ya, dia sempat mengatakan, mengingat ketika Soekarno katakan, berikan saya 10 anak muda untuk supaya saya goncangkan dunia ini. Nah, tentu juga bagi kita, ya kalau kita bisa berpikir, berikan saya 10 orang anggota Senior Friends Gerakan Pemuda, ya, untuk menggoncangkan dunia multimedia, gitu ya, supaya kita bisa dapat mengembangkan karya Allah, memperkenalkan Kristus itu jauh lebih besar lagi, gitu kan. Justru dengan kondisi sekarang ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa dapat berkarya lebih lagi, berkarya untuk menembus batas ruang, tempat, dan waktu, dimanapun juga kita berada, karena Allah kita, Kristus, Tuhan yang kita imani sampai hari ini, terus berkarya melalui kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari dalam rasa syukur kita bersama-sama hari ini mengajak kita semua untuk terus memandang di sekitar kita, bahwa melalui kehadiran kita, dimanapun juga Anda dan saudara berada saat ini, Tuhan sedang memanggil kita dan mengutus kita untuk berkarya tanpa memandang batas, tanpa memandang suku, agama, dan lain sebagainya, ruang dan tempat, karena Kristus itu tak terbatas dalam hidup kita. Mari kita senantiasa buktikan dan nyatakan Kristus itu hidup di dalam kita melalui karya-karya kita dimanapun juga kita berada, agar nama Tuhan yang senantiasa tetap terus dipermuliakan. Amin. Baik Bung dan Usi yang diberkati Tuhan, mengaminkan firman Tuhan dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita kembali akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan,
Tuhan tolonglah. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bung Webi, silahkan. Oke. Kita akan berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Syukur kami Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami ya Bapa. Puji syukur juga bagi kami semua Tuhan di segala rutinitas kehidupan kami, Kau masih bisa berikan kemampuan bagi kami untuk boleh selalu bersekutu dalam terutama dalam SFGP Zoom Prayer pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Aprianus Libat. Tuhan mau selalu menyertai hamba-Mu ini ya Bapak dalam setiap pelayanannya sehari-hari, berikan kemampuan dan kekuatan sehingga pelayanannya boleh semakin diberkati, dan juga hal yang sama juga untuk para pelayan yang boleh melayani pada malam hari ini. Bapak, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan di negara kami tercinta, Republik Indonesia, dari unsur Presiden hingga pada yang terkecil ya Bapak, di lingkungan sekitar kami, Tuhan mau pimpin, juga bagi TNI Polri, dalam segala tugas yang mereka jalankan, yang pada saat-saat ini Tuhan tidaklah satu hal yang mudah, terutama dalam masa penanganan COVID-19 pada saat ini ya Bapak. Juga kami juga mau mendoakan untuk para tenaga medis yang berada dalam garis depan, dalam pelayanan mereka, dalam tugas mereka sehari-hari, khususnya dalam menangani COVID-19 yang boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Khusus untuk Senior Friend Gerakan Pemuda dan pergumulannya, para pengurus dan masing-masing anggota SFGP dalam kehidupan masing-masing di tengah tugas dan pekerjaan, keseharian dan keluarga mereka, segala pergumulan dari masing-masing mereka, khususnya di masa pandemi ini, berbagai tantangan hidup yang boleh kami jalani dalam usaha dan pekerjaan, di mana banyak dari kami yang harus mengalami hal-hal yang tidak baik, menurunnya pendapatan, baik dalam usaha maupun pekerjaan di tempat kerja kami, atau bahkan kami kembali harus bergumul untuk dalam mencari kembali pekerjaan. Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Tuhan berikan selalu kami kekuatan dalam pergumulan yang sedang kami jalani. Tuhan selalu boleh pimpin kami dan bungkus kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Kami juga untuk SFGP sendiri Tuhan, dalam segala kegiatannya, setiap hari Senin dan Sabtu, dalam Zoom Prayer, juga rumah doa, Aba 5 pasal setiap hari, sahabat peduli, crowdfund, FGD dan bikers yang telah dan sedang akan berlangsung. Kiranya Tuhan berkati segala apa yang diupayakan dan para pengurus yang boleh terlibat dalam kegiatan ini. Kami juga mengingat anggota-anggota SFGP yang dalam kelemahan tubuh yang boleh kami sebut satu persatu, Bung Robert Lesi dalam proses pengobatan sakit diabetes, Usi Adisti dalam pergumulan penyakit epilepsi dan tumor di bagian kepala, Usi Venska, Hitipeu Ayuan dalam proses pengobatan kanker dan beberapa hari lalu sudah menjalani operasi. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Mbak Ririn Pongsama Sudarsono yang sudah boleh menjalani kemo ketiga, pada saat ini sudah boleh semakin baik dan boleh sudah dapat makan dan minum, namun masih terbaring. Tuhan juga selalu mau berkati segala pengobatan dan kepulihannya Tuhan. Selanjutnya juga Usi Susan Tarigan agar dapat dipulihkan pasca operasi dalam proses pengobatan sakit kanker.
Usi Desi Pati menjalani proses cuci darah, Bung Joseph Pesik dalam menjalani proses pengobatan akibat sakit saraf kejepit, Usi Nancy Virginia Toy dalam proses pemulihan pengobatan sakit hypertiroid, ayah dari Bung Swen Pasak dalam perawatan karena sakit jantung. Juga untuk rekan-rekan kami, saudara kami kekasih, dalam masa pemulihan Dr. Yandi Hutasoid pasca dehidrasi yang dialami, Usi Monik di Belanda pasca katerisasi terkait dengan sakit jantung yang dialami, Usi Dina Laisina di Makassar, Bung Salmon Pati di Tangerang, dan Bung Ivan Soni Takaria pasca operasi. Kami juga membawakan untuk anggota SFGP dan atau keluarga yang terpapar COVID Tuhan, Usi Friska YS dan Bung Revan, suaminya, Saudara Rian Octavianus, Ibu Dewi, Magenta, Roselin, Benitan, dan keluarga dari saudara kami Dani Haribas, Bung Igoranti, Bung Matius Hehaya, Yugo Koel dari SFGP Jabar 1, Usilinda Baramuli, dan anaknya Wila Baramuli, serta Ricardo keponakannya, Bung Agus Yakob, Usi Nancy dan Fiona, Opung Siagian dan Binsar Siagian, keluarga dari Usi Marta Siagian, Usi Ina Noya, Paji, Bung Theo Noya, Clifford Noya, dan Gladys Noya, anaknya, keluarga Longkutoy dan Bung Joshua Longkutoy Nomensen Hutagaul, Siti Syani Hutagaul, Mario Hutagaul, Jenny Longkutoy, Yeskiel, C.E. Longkutoy, Osien Olwin Mantiri, Jafir Joel Longkutoy, Jennifer Priscilla, Tirsa Amelia Longkutoy. Dari keluarga Longkutoy yang sedang terpapar, Saudara Leo Sitio, Teresa dan Otniel, keluarga dari Ibu Michiko Mamesa, Ibu Pendeta Mercy Saragi, dan Theo, Talita, Tuah, anak-anak, dan Tiara, anak-anak dari Ibu Pendeta, Usi Maya, Pati, dan Nino, anaknya, Bung Dino Samu-Samu, Nancy, dan Carol, anak dari Bung Dino Samu-Samu, Usi Nancy, istri dari Bung Dino, Christine, dan Shu dan Shis, anak dari Bung Dino Samu-Samu. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang kami boleh sebut tadi yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong, Tuhan boleh tolong, Engkau yang punya kuasa penyembuhan untuk segala upaya penyembuhan, segala obat-obatan dan treatment yang sedang dilakukan, kami boleh berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di saat yang sama, kami juga boleh bersyukur atas kesembuhan yang dialami oleh Bung Hari Nugroho, Usi Miksa Wulansari, Bung Filemon Yakob, dan Dr. Jason Tumanduk. Tuhan boleh memberikan kuasa-Mu Tuhan atas kesembuhan mereka. Terima kasih, puji syukur. Dan juga ada saudara-saudara kami yang berduka, di mana Tuhan boleh selalu beserta dengan mereka dan memberi kekuatan serta penghiburan untuk Bapak Bogar atas meninggalnya Ibu Erni Susana Bogar 16 Juni 2021 yang lalu di ICU Timika. Keluarga Bung Rudi Peter Goni atas meninggalnya adik terkasih Usi Angela Pinkan Trisuci Goni kemarin sore. Keluarga Bung Raymond Hutagalung dari GPIB Marturia atas meninggalnya ibu mertua pada tanggal 13 Juli yang lalu. Tetapi Tuhan kami juga membawakan juga HUT pernikahan untuk Bung Ricky Besi 14 Juli yang lalu. Tuhan sudah berkati mereka dalam masa pernikahan mereka yang mereka jalani. Juga HUT pertambahan usia untuk Bung Dr. Hartman Hondo, Bung Daniel, Usi Marsia Simau, dan Bung Dani Haribas. Kami bawakan semuanya, baik suka maupun duka, hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga pada kesempatan ini membawakan secara khusus hari ulang tahun ke-71 Gerakan Pemuda. Sudah 71 tahun, Tuhan boleh terus memberkati pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB, di mana kami juga boleh menjadi bagian dari kumpulan ini ya Tuhan. Apa yang kami dapat pada saat ini tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah kami peroleh pada masa kami menjadi anggota maupun kepengurusan kami, dan memimpin kami selalu.
Dan biarkan bahwa kami tidak hanya terkungkung dalam hal-hal yang apa kami punya, tapi seperti firman yang sudah kami dengarkan tadi, kami boleh mengembangkan apa yang ada, terutama khususnya untuk terus boleh melayani dalam segala kehidupan pelayanan kami. Dan untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara kasih, baik yang kami yang dialami suka maupun duka, kelemahan tubuh, dengan penuh iman ya Bapa, biarkan kami hanya selalu memandang kepadamu ya Bapa, dan meyakini bahwa rancangan-Mu adalah baik bagi kami, dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Nah, doa syafaat kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, Bung dan Usi. Sebentar, Bung Reinhard. Pak Pendeta, tadi ada satu pertanyaan yang muncul di kolom chat dari Bung Agustinus Harisakti. Mungkin Bung Agustinus silakan di-on-kan mic-nya, silakan bertanya. Shalom, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menanggapi bacaan nas kita hari ini. Di ayat 1 dikatakan dari Salomo, lalu di ayat 20 dikatakan demikian doa-doa dari Daud bin Yeshai, ya kan begitu. Jadi Mazmur ini sebetulnya Mazmur Daud atau Mazmur Salomo, atau Daud pernah doa di zaman Salomo masih belum jadi raja, waktu Daud masih hidup, Salomo ingat lalu Salomo mengarangnya dalam bentuk Mazmur, sehingga doa-doa Daud tapi Mazmur Salomo, seperti itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika Daud hidup itu dia udah punya visi bahwa anaknya nanti jadi raja, lalu dapat upeti dari negeri Sheba, dapat harta berkat besar dari negeri Sheba, seperti itu ya, atau dia memang mendoakannya dan dikabulkan sehingga ketika Salomo betul-betul menjadi raja dan Daud sudah wafat, apa yang didoakan Daud itu terwujud. Dan apakah ini aplikasinya bagi kita doakan aja yang baik-baik untuk anak-anak kita, nanti Tuhan mungkin mengabulkannya nggak sekarang, nanti ketika kita udah nggak ada. Kayak gitu Pak Pendeta. Terima kasih, sangat memberkati sekali renungan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, ya sebenarnya betul tadi yang disampaikan Pak Haris Sakti ya, bahwa doa seorang ayah yang pada kesempatan itu disampaikan, dan tentunya dalam kesempatan itu Salomo anaknya yang mengetahui tentang doa ayahnya, dan dia menulis dan memuat itu dalam Mazmur ini ya, sehingga muncullah itu di dalam Mazmur 72 ini, bahwa di depan itu dikatakan dari Salomo, tetapi di belakangnya itu doa Daud ya. Nah, tentu ada hubungannya itu tadi seperti dijelaskan, bahwa ketika Daud dalam doa seorang ayah ya kepada anaknya, ya tentu harapan-harapan itu besar diberikan bagi anaknya. Tentu Salomo pasti memahami dan mengetahui itu, sehingga dia memuat itu dalam Mazmur 72 ini. Nah, doa artinya apakah itu memang sudah disampaikan kepada Daud, tetapi namanya seorang yang hamba Tuhan, dia selalu mempercayakan hidupnya dalam tangan kuasa Tuhan lewat doa siapapun juga, apalagi doa seorang ayah kepada anak itu nggak pernah berhenti. Oleh karena itu sebenarnya itu yang memberikan penyemangat bagi kita, bahwa ada orang yang sampai hari ini mendoakan kita. Walaupun kita sudah berkeluarga, orang tua itu pasti nggak pernah berhenti untuk mendoakan kita. Sama dengan kita yang sudah berkeluarga, selalu kita doakan anak-anak kita. Bukan nanti dia setelah berkeluarga kita berdoa, dia tetap terus berdoa. Sehingga doa itu digenapi oleh Tuhan ketika itu nanti disampaikan dengan keyakinan iman kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
doa itu bisa menembus segala batas apapun juga dalam kehidupan kita. Dan kiranya itu harus terjadi dalam kehidupan kita, untuk tidak terus jemu-jemu, untuk terus berdoa dalam hidup ini, karena itulah kekuatan yang bisa dapat menembus batas segala apapun juga dalam hidup kita sampai hari ini. Ya, demikian Bapak Hari Sakti ya. Terima kasih menginspirasi semua Terima kita kasih. hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Silakan pengumuman dari Usidini. Selamat malam semuanya. Pengumuman dari Halo, selamat malam semuanya. Pengumuman Malam. Terima kasih untuk ibadah yang sudah disimak dengan baik dan juga dari Pak Pendeta yang membawakannya, di mana saya ikuti yang di awal itu sangat baik sekali pernyataannya, yaitu tidak terbatas oleh jarak, oleh waktu, Tuhan buktikan dan kita sekarang merasakan dalam kondisi seperti ini. Nah, jadi siapapun dimanapun yang pernah merasa muda, pernah GP, bisa join di grup senior GP ini. Nah, untuk pengumumannya adalah untuk hari Senin, untuk ibadah SFGP akan dibawakan oleh tim Jawa Tengah atau Jogja. Dengan petugas, pemusik, dan song leader adalah Saudara Jan Ferry Tomasoa dan juga Revera Apriana Tomasoa. Untuk doa pembuka dibawakan oleh Saudara Sony Leoni Sipasuta, dan untuk pembawa firman-Nya Pendeta Megiawati Makadada Gantari. Jangan lupa ikuti lagi Zoom meeting-nya di hari Senin di jam yang sama. Nah, link-nya ini akan di-share malam ini untuk yang hari Senin. Nanti hari Senin pagi atau Senin siang kita akan share ulang lagi. Bisa tolong mengingatkan teman-teman yang lain untuk boleh ikutan. Dan juga untuk yang tergerak mengikuti doa bersama, akan ada rumah doa di hari Kamis yang akan datang. Dan informasinya juga akan disampaikan di grup dipimpin oleh Saudara Dani Haribas. Demikian informasi atau pengumuman malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Usidini. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Bung Usi yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Bung Pendeta, kita akan kembali memuji Tuhan sebagai nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh. Baik, Bung Pendeta, dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Baik, Pak terima Pendeta, kasih, Pak Bung Pendeta. Reinhard, Firman yang diberikan. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dulu semua. nih. Wempi. Foto dulu dong. Foto dulu ya. Foto dulu. Terima Ropan kasih dulu, Bung Ropan. Pendeta. Baca cerita. Bung Boyno ya, mana? Boy Noya, berapa slide? Terada bola lagi. Oke, saya Pengupon. si Elis, tolong dibuka videonya. Ada berapa slide ini? Ada 2. 36 Nah, slide. saya tolong masukkan 1 dan 2. 13. Mantap. 36 slide. Oke, saya mulai ya. Silakan. 1, 2, 3. Dulu. Sekali lagi. 1, Hidup 2, biru. 3. Hidup biru. Hidup biru. 1, 2, Hidup biru. 3. Saya pindah ke slide kedua. Slide ketiga sudah, langsung ketiga aja, jangan kedua lagi. Slide kedua Usi Epi, Pindahkan nggak saya ke apa-apa slide terus. dua juga, Usi tolong. Epi, Usi Femi, Bung Yance, Usi Ita, Asik. Ini yang bajunya nggak biru. Usi Yang slide kedua tuh bajunya nggak biru. Usi Unik, yang buka videonya. Ano? baju yang biru tapi lihat gambar. Usi Kalau Unik slide sama pertama Bung tuh, Bang. Ricky Umbo, silahkan buka video. Slide 1 tetap ya. Minta difoto tuh. Oke ya, langsung saya Foto foto terus. aja. 1, 2, 3. Bung Fano, ayo bikin gaya Bung Fano. Pano bikin gaya. Kemudian, Pano. nah, Wih. lagi. Bung Soter masih ada. 1, 2, 3. Usi Pepi Pano juga harus bikin gaya. bajunya 1, lo buka, 2, no. 3. Ano harus bajunya lo buka taruh samping dengan muka Udah. gitu. Oh Ya, iya. Kaosnya mantap, Bung Pano. Iya. NZ. Bung Johan punya nih. Iya. Silakan lanjut Bung Apalagi, Fano. apalagi yang punya kaos kayak Bung Fano tuh. Mungkin tinggal 1-2 orang doang yang punya kaos kayak Bung Fano tuh. Itu kaos pertama kali GP bikin GPB. Kita bikin lagi. Prahut itu prahut. Iya, mau Bisa bikin gitu basar loh. di Sebelum basar di rambut. sinode itu. Basar di sinode. Terima 59. Terima kasih banyak. Terima kasih kita Terima juga banyak, semua. Pak Pendeta, terima Pak kasih. Pendeta, Terima kasih ya. Kakak Pak Isa, Yonto Mandu. Bung Terima Reinhard, kasih. Bung Terima Sehat semua. kasih. Ya semua terima kasih. Salam dari Palembang. Lilinnya belum tiup lilinnya. Tiup lilin ayo. Bung Fano ya, Bung Fano pimpin. Nah ini ada yang mau cerita-cerita dulu Ada, nih. Mami. Cerita. IGP. Si Robi masih pakai rompi tuh ya, pakai rompi Dapat khusus jodoh, GP. Sama kaos khusus GP cerita-cerita dulu. Oh ini. Kalau aku kaos GP-nya ini nih 65 tahun. Wih, Oh, yang 65. Berapa tahun tuh Iya, ya? ya, 65 itu. Enggak ini Oh itu. 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu ya. Si Adri lampunya masih pas ya. So sesak ini. So mesti nyanyi bajuku dulu tidak begini nih. Sesak. Semoga nanti kalau ada apa kaos 75 tahun GP kita masih bisa pakai ya. Bung Johan Tumadu masih ada. Bung Johan Tumadu masih ada. Mengecil karena pandemi. Bung Johan masih ada. Bung Johan hilang. Elis malah mengecil, Elis. Kaosnya yang mengecil. Usi Meske masih ada, Usi Meske. Ricky Umbo masih, Ricky Umbo. Bung Ricky masih, Ricky Umbo masih. Ini orang Batam ada ya, Erni. Nah, ini Kenapa Om Fons? Om Fons itu ada Usi Meske tuh.
Mantan-mantan dewan kalau bisa jawab, sejak kapan seragam biru Ben-Hur dipakai? Nah, Sejak saat itu, Om. Dan Sebentar. mulai kapan ada himne GP itu? Karena zaman kami kayaknya belum ada. Makanya Om, sejak saat itu aja Om. Himne 2000-an Jawaban kan yang ya? pertama, Ada sejak usia. AMJ menyetujui program kerja bikin seragam itu sejak itu. Ya, berarti tahun 90-an ya? Tergantung Om, gereja masing-masing. Oh, enggak. Itu ada itunya. Himne Itu 2000-an kali. Dapat hadiah. Dari sinode dulu itu. Masing-masing PK itu sampai ada himnenya itu memang dari sinode. Cuman mulainya tahun berapa lupa. Sepertinya sih di zaman-zaman kami belum ada. Bentar Johan Om. tuh ya. Bung Windu, mantan dewan. Kenapa tuh? Kenapa Bung Fons? Itu mulai pakai seragam biru Ben-Hur itu tahun berapa? Sama himne GP itu tahun berapa mulainya? Oh, Karena kalau zaman kami tidak pernah dinyanyikan. kalau seragam waktu itu kita buat awalnya rompi, pakai rompi. Betul. Iya. 90-an kali ya. Waktu itu 90-an kalau nggak salah. Baru pakai. Berbahagialah mereka yang sudah pakai biru Ben-Hur. Iya, Karena kalau kami belum sempat pakai. Masih BPK waktu itu kayaknya. zamannya Leo, zaman Leo. Jadi sekitar Bukannya sebelumnya ya Bung, karena Ijo aku Agus masih ada. Ijo Tuh, ada fotonya tuh. karena Oh. sayembara di zamannya Leo. Ya, itu Masih kaos yang ada, diangkat tapi Bung perut Jakob udah nggak itu. muat nih. Vano. Kaosnya sama tuh, no. Udah nggak muat, cuma angkat aja ya, Bos. Perut udah nggak muat. Ini masih ada. Bulan nanti nih pakai. Itu Gus, berarti kaosnya yang kekecilan, Gus. Kaosnya menyucut, Menyusut, mengerucut, iya. orangnya biasa. Belum makan. Itu aja ya pakainya deh. Lebar dong, Du. Nancy udah sehat di sini dipakai. Puji Tuhan, udah tetap semangat ya Usi dan Bung sekeluarga. Di rumah tadi Makasih, banyak Tuhan. rompi. Di rumah banyak rompi tapi malu hati makainya. Punya anak-anak. Karena belum pernah pakai kan. Bung Fons pakai aja sekarang biar difotoin. Iya, Bung. Hey. Biar Dani foto, Bung.